Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Teknik Evaluasi dengan dosen pengampu Ibu Septiani SPDI MPDI. Sebelum saya masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kipa Sapira dengan NIM 10620210006. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Indikator Aspek Perkembangan Anak Usia 4-5 tahun. Untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak dan membentuk kepribadiannya menjadi unggul, maka orang tua dan guru perlu untuk memahami 6 aspek perkembangan anak ketika usia dini. Keenam aspek itu ialah perkembangan nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, sosial emosional, bahasa, dan juga seni. Yuk sama-sama kita lihat ada apa saja ya indikator yang terdapat pada aspek perkembangan anak usia 4-5 tahun dan kegiatan apa saja yang dapat menstimulasinya. Yang pertama, aspek perkembangan nilai agama dan moral. Terdapat beberapa indikator dalam aspek perkembangan nilai agama dan moral ini. Salah satunya adalah mengetahui agama yang dianutnya. Ada banyak sekali kegiatan yang dapat menstimulasi anak untuk mengetahui agama yang dianutnya. Salah satunya adalah kegiatan melakukan praktek sholat berjamaah. Nah, dari kegiatan ini, anak dapat mengetahui bahwasanya agama yang dianutnya adalah agama Islam. Indikator yang kedua, meniru gerakan ibadah dengan urutan yang benar. Salah satu kegiatan yang dapat menstimulasi anak adalah bernyanyi lagu tepuk wudhu. Bagaimana lagunya? Tepuk wudhu. Baca bismillah lalu cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir, kaki lalu doa. Nah, dari lagu ini dapat menstimulasi anak untuk meniru atau melakukan gerakan wudhu dengan urutan-urutan yang benar. Indikator yang ketiga, mengucapkan doa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu, menjawab salam dan mengucapkan salam, dan membiasakan berperilaku baik. Nah, kegiatan-kegiatan ini dapat distimulasi hanya dengan pembiasaan. Nah, pembiasaannya yaitu masuk kelas mengucapkan salam dan menjawab salam, lalu mengucapkan doa sebelum dan sesudah belajar, lalu kemudian mengucapkan terima kasih, maaf, dan tolong melalui lagu. Nah, dari 3 indikator tadi hanya dapat distimulasi dengan pembiasaan. Aspek perkembangan yang kedua adalah fisik motorik. Fisik motorik terbagi menjadi 3. Yang pertama, fisik motorik kasar. Beberapa indikator dalam fisik motorik kasar ini, yang pertama, meniru gerakan binatang, pohon yang bertiup angin, pesawat terbang, dan lain sebagainya. Nah, banyak sekali ya kegiatan yang dapat menstimulasi pada indikator ini. Salah satunya adalah meniru gerakan ikan berenang. Bagaimana lagunya? Ikan, 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 ikan berenang-renang, timbul tenggelam, timbul tenggelam, timbul tenggelam. Nah, dari kegiatan ini, Anda dapat mengetahui gerakan ikan berenang. Indikator yang kedua, melakukan gerakan melompat, meloncat, dan berlari secara terkoordinasi. Nah, kegiatan yang dapat menstimulasi pada indikator ini adalah menyusun botol secara berjarak. Nah, jadi pendidik menyusun botol secara berjarak, lalu menyuruh anak untuk melompat dari botol satu ke botol selanjutnya sampai ke finish. Lalu kembali lagi untuk berlari secara zigzag melewati botol-botol tersebut sampai ke finish. Indikator yang ketiga yaitu melempar sesuatu secara terarah, seperti ya, kegiatannya adalah melempar bowling sederhana. Jadi, guru menyiapkan bowling atau botol-botol yang disusun, lalu menyuruh anak untuk melempar bola ke bowling atau botol tersebut. Nah, kegiatan ini dapat menstimulasi anak untuk melempar secara terarah. Indikator selanjutnya yaitu menangkap bola secara tepat.
Kegiatan ini dapat distimulasi oleh pendidik dengan menyuruh anak berbaris secara berhadapan, lalu melempar bola dan menangkap bola secara bergiliran. Selanjutnya, menendang secara terarah. Nah, kegiatan ini dapat distimulasi oleh guru untuk menyiapkan gawang atau botol kosong atau tong kosong, lalu menyuruh anak untuk menendang bola ke arah gawang tersebut. Nah, kegiatan ini dapat menstimulasi anak untuk dapat menendang secara terarah. Selanjutnya, motorik kasar itu juga bisa distimulasi loh oleh pendidik dengan memanfaatkan permainan-permainan yang ada di luar kelas atau permainan-permainan yang ada di sekolah, seperti jungkat-jungkit, mangkok putar, tangga majemuk. Nah, dari permainan-permainan ini dapat menstimulasi motorik kasar anak. Yang kedua, motorik halus. Terdapat beberapa indikator juga dalam motorik halus ini. Salah satunya yang pertama yaitu membuat garis vertikal, horizontal, miring kiri kanan, lengkung kiri kanan, dan lingkaran. Kegiatan yang dapat kita stimulasi yaitu seorang pendidik membuat garis, lalu sang anak menebalkan garis tersebut. Indikator yang kedua, menjiplak bentuk. Kegiatan yang dapat kita stimulasi yaitu menyuruh anak untuk meletakkan tangannya ke atas kertas dan menjiplak tangannya. Indikator yang ketiga yaitu mengkoordinasikan mata dan tangan untuk membuat gerakan yang rumit. Kegiatan yang dapat kita lakukan adalah meronce gelang menggunakan media manik-manik. Nah, meronce itu adalah merangkai benda. Nah, jadi kita di sini merangkai gelang menggunakan manik-manik untuk melatih koordinasi mata dan tangan anak. Selanjutnya, melakukan gerakan manipulatif untuk membuat suatu bentuk dan mengekspresikan diri dengan berkarya seni. Kegiatan yang dapat kita stimulasi yaitu membuat batik jumputan menggunakan media tisu, seperti selanjutnya, mengontrol gerakan tangan yang menggunakan otot-otot halus, yaitu menjumput. Menjumput adalah mengambil sesuatu menggunakan jari-jari tangan. Kegiatan yang kita dapat stimulasi yaitu menjumput bola kecil untuk dimasukkan ke dalam wadah yang sesuai dengan warnanya. Yang ketiga, kesehatan dan perilaku keselamatan. Di dalam aspek ini terdapat beberapa indikator juga. Yang pertama, berat badan dan tinggi badan sesuai dengan tingkat usia. Lalu, berat badan dan lingkar kepala sesuai dengan tingkat usia. Kegiatan yang dapat kita lakukan adalah melakukan sosialisasi posyandu. Selanjutnya, penggunaan air dan membersihkan diri dengan bantuan minimal. Kegiatan yang dapat kita stimulasi yaitu mencuci tangan sebelum makan. Dan yang terakhir, mengenal rambu lalu lintas yang ada di jalanan. Kegiatan yang dapat kita stimulasi agar anak mampu mengetahui rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalanan dengan melakukan permainan ular tangga tentang rambu-rambu lalu lintas. Seperti aspek perkembangan yang ketiga yaitu kognitif. Kognitif juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, belajar dan pemecahan masalah. Terdapat beberapa indikator pula. Yang pertama, mengenal benda berdasarkan fungsi. Bisa kita stimulasi melalui kegiatan mengklasifikasikan benda berdasarkan fungsinya. Jadi, guru menyiapkan beberapa gambar dan kotak yang bertuliskan alat kebersihan, alat tulis, dan suruh anak untuk memasukkan gambar-gambar tersebut ke dalam kotak yang cocok. Yang kedua, mengetahui konsep banyak dan sedikit. Kegiatan yang dapat kita stimulasi yaitu mengelompokkan mainan berdasarkan jumlahnya. Lalu, tanyakan pada anak, manakah mainan yang banyak dan manakah mainan yang sedikit. Indikator yang ketiga yaitu mengkreasikan sesuatu sesuai dengan idenya sendiri yang terkait dengan berbagai pemecahan masalah. Jadi, kegiatan yang dapat kita stimulasi yaitu bermain puzzle. Dengan memberikan permainan puzzle yang memungkinkan anak untuk memecahkan masalah, misalnya menyusun puzzle membentuk gambar ikan. Nah, hal ini dapat melatih kemampuan pemecahan masalah anak. Indikator selanjutnya, mengamati benda dan gejala dengan rasa ingin tahu, yaitu kita bisa melakukan kegiatan field trip ke hutan lindung.
Jadi, anak dapat melihat binatang-binatang, pohon-pohon, yang mana hal ini dapat membuka wawasan anak tentang berbagai hal yang menarik dan membuat mereka ingin tahu lebih banyak. Jadi, melalui kegiatan yang melibatkan pengalaman langsung, anak dapat mengembangkan rasa ingin tahu mereka terhadap berbagai benda dan gejala di sekitar mereka. Selanjutnya, mengenal pola dan menyadari pentingnya waktu. Kita bisa menstimulasinya melalui permainan berbasis waktu, seperti permainan Simon Says, dengan menambahkan instruksi waktu. Simon Says ini adalah permainan tentang perintah. Misalnya, Simon Says lompati 3 kali dalam waktu 10 detik. Maka, anak akan melompat dalam waktu 10 detik. Melalui kegiatan yang melibatkan penggunaan jam ini, anak akan lebih mudah memahami dan menyadari pentingnya waktu dalam kehidupan sehari-harinya. Dan yang terakhir, indikatornya memahami posisi dan kedudukan dalam keluarga, ruang, dan lingkungan sosial. Dapat kita stimulasi melalui kegiatan membuat peta keluarga sederhana. Jadi, anak disuruh untuk membuat peta sederhana dengan menggambar anggota keluarga beserta nama-namanya. Dari sini, anak dapat belajar tentang peran dan hubungan antara anggota keluarganya. Yang kedua, berpikir logis. Terdapat beberapa indikator pula. Yang pertama, mengklasifikasikan benda berdasarkan fungsi, bentuk, warna, atau ukuran. Kegiatan yang dapat kita stimulasi melalui kegiatan mengelompokkan potongan kertas bentuk geometri seperti gambar di samping ini. Yang kedua, mengenal gejala sebab akibat yang terkait dengan dirinya. Bisa kita stimulasi dengan kegiatan menebak gambar. Jadi, guru menyiapkan beberapa gambar tentang suatu akibat. Misalnya, gambar tentang sakit gigi atau gambar tentang sakit perut. Dan guru dapat menstimulasi melakukan diskusi ringan bersama anak tentang mengapa ya bisa sakit gigi dan mengapa ya bisa sakit perut menggunakan bahasa yang sederhana. Selanjutnya, mengklasifikasikan benda ke dalam kelompok yang sama atau sejenis. Bisa dengan melakukan kegiatan mengklasifikasikan benda menggunakan media kancing baju seperti gambar di samping ini. Indikator selanjutnya mengenal pola ABAB dan ABC-ABC. Kita bisa melakukan kegiatan bermain puzzle warna untuk mengenal pola ABAB atau ABC-ABC. Jadi maze itu adalah permainan mencari jalan keluar seperti gambar ini. Dan yang terakhir, mengurutkan benda berdasarkan 5 seriasi ukuran atau warna. Jadi kegiatan yang dapat kita lakukan yaitu mengurutkan ikan berdasarkan 5 seriasi ukurannya yang dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Di sini, anak distimulasi untuk dapat mengurutkan benda berdasarkan ukurannya, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar atau yang terbesar sampai yang terkecil. Yang ketiga yaitu berpikir simbolik. Indikator yang pertama, membilang banyak benda 1-10. Kegiatannya yaitu menghitung banyak bola dan mencari di dalam kotak angka yang cocok dengan jumlah bola yang telah dihitung tadi. Indikator yang kedua, mengenal konsep bilangan melalui kegiatan memasukkan buah wortel ke dalam gelas dengan jumlah yang sesuai dengan angka. Dapat kita lihat pada gambar ini. Yang ketiga, mengenal lambang bilangan. Kegiatan yang dapat kita lakukan adalah membuat lambang bilangan 2 menggunakan media lost part. Media lost part yang kita gunakan di sini adalah tutup botol yang dapat kita lihat pada gambar ini. Dan indikator yang terakhir yaitu mengenal lambang huruf. Kita dapat menstimulasinya melalui kegiatan memasangkan potongan puzzle yang sesuai dengan huruf yang ada di dalam puzzle yang dapat kita lihat pada gambar di samping. Aspek perkembangan yang keempat yaitu bahasa. Bahasa juga terbagi menjadi 3. Yang pertama, memahami bahasa. Indikator yang pertama yaitu mengerti 2 perintah yang diberikan secara bersamaan.
kegiatan yang dapat kita stimulasi dengan bermain lompat kertas sambil menyebutkan warna kertas tersebut. Jadi, terdapat dua perintah di dalam kegiatan tersebut. Yang pertama, lompat di kertas, dan yang kedua, sebutkan warna kertas yang dilompati. Yang kedua, memahami cerita yang dibacakan. Salah satu kegiatan yang dapat menstimulasi anak untuk memahami cerita yang dibacakan melalui kegiatan tanya jawab. Jadi, setelah selesai bercerita, guru bisa melakukan tanya jawab sederhana. Yang ketiga, mengenal pembendaharaan kata mengenai kata sifat melalui kegiatan menempel huruf sesuai ekspresi. Jadi, anak disuruh untuk berekspresi dan menempelkan huruf yang sesuai dengan ekspresinya tersebut. Contoh, anak mengekspresikan senang. Lalu, anak menempel huruf kata senang, yaitu S, E, N, A, N, G. Jadi, secara tidak langsung, guru telah menstimulasi anak untuk mengenal pembendaharaan kata sifat. Dan yang terakhir, mendengar dan membedakan bunyi-bunyian dalam bahasa Indonesia. Di sini, kita dapat menstimulasi anak melalui kegiatan bermain tebak bunyi. Yang kedua, mengungkapkan bahasa. Indikatornya adalah mengulang kalimat sederhana. Jadi, kegiatan yang dapat kita stimulasi pada indikator ini yaitu bermain kata berantai. Jadi, pendidik bisa menyuruh anak baris beriringan, kemudian membisikkan sesuatu kepada anak, dan menyuruh anak menyampaikannya ke teman yang ada di depannya. Usahakan untuk membuat kata yang sederhana dan mudah dimengerti oleh anak. Kegiatan ini sebenarnya sangat seru, apalagi banyak anak yang ikut di dalam permainan tersebut. Dan secara tidak langsung, pendidik sudah menstimulasi anak untuk dapat mengulang kalimat sederhana. Indikator yang kedua, menyebutkan kata-kata yang dikenal. Ini dapat kita lakukan melalui kegiatan bermain mengacak kata. Jadi, pendidik bisa mengacak satu kata sederhana untuk dirangkai anak. Contohnya, kata buku, akhirannya adalah ku. Maka kita menyuruh anak untuk menyebutkan kata yang berawalan ku, dan anak bisa menjawabnya kuda. Dan anak selanjutnya menyebutkan kata yang berawalan da, dan begitu juga selanjutnya ke anak-anak yang lain. Permainan ini bisa membantu anak untuk menyebutkan kata-kata yang telah dikenal. Yang ketiga, menceritakan kembali cerita atau dongeng yang pernah didengar. Kegiatan yang dapat kita lakukan adalah bermain kuis sebelum pulang. Misalnya, kita bercerita tentang kisah dalam surat Al-Fil. Maka ketika pulang, tanyakan pada anak, apa ya nama burung di dalam surat Al-Fil? Atau siapa ya raja yang ingin menghancurkan Ka'bah? Nah, seperti itu. Dan terakhir, memperkaya pembendaharaan kata. Kegiatan yang dapat kita lakukan melalui kegiatan bernyanyi macam-macam warna menggunakan bahasa Inggris. Jadi, anak lebih luas pembendaharaan katanya, tidak hanya dalam bahasa Indonesia, tetapi juga dalam bahasa Inggris. Yang ketiga, yaitu keaksaraan. Indikatornya adalah mengenal simbol-simbol. Kegiatan yang dapat kita lakukan yaitu melengkapi simbol yang kosong seperti ini. Jadi, dengan mengajak anak dalam kegiatan yang interaktif seperti ini dan menyenangkan, anak akan lebih mudah untuk mengenal dan memahami berbagai simbol-simbol yang ada daripada menggunakan metode ceramah. Kemudian, mengenal suara-suara hewan atau benda yang ada di sekitarnya. Kegiatan ini bisa kita lakukan dengan permainan tebak suara. Yang ketiga, membuat coretan yang bermakna, yaitu anak dapat kita stimulasi melalui menggambar anggota keluarga. Jadi biarkan anak untuk berkreasi dengan gambarnya. Dan yang terakhir yaitu meniru. Konteks ini bisa menuliskan atau mengucapkan huruf A sampai Z. Jadi kita bisa mengajak anak untuk bernyanyi lagu huruf. Aspek perkembangan yang kelima yaitu sosial emosional. Sosial emosional ini terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama, kesadaran diri. Indikatornya adalah mengendalikan perasaan.
kita bisa menstimulasi anak melalui permainan flashcard. Jadi di dalam flashcard ini terdapat stimulasi-stimulasi seperti cara mengendalikan marah yang dapat kita lihat pada kartu ini. Pada kartu ini isinya, jika kakak atau abang sedang marah, tarik nafas lalu keluarkan. Jadi kartu ini dapat menstimulasi anak untuk dapat mengendalikan perasaannya. Indikator yang kedua yaitu menunjukkan rasa percaya diri, dan indikator yang ketiga bangga terhadap hasil karya sendiri. Kita dapat menstimulasi anak melakukan kegiatan eksperimen kapal berlayar. Jadi ketika kapal dimasukkan ke dalam air dan dia berlayar, maka anak akan merasa bangga terhadap hasil karyanya sendiri. Yang keempat, memahami peraturan dan disiplin. Ini bisa kita lakukan dengan pembiasaan untuk meletakkan tas dan sepatu pada tempatnya. Dan yang terakhir, memiliki sikap gigih dan tidak mudah menyerah. Melalui kegiatan fisik motorik tadi, yaitu bermain lempar bowling, jadi ketika anak tidak dapat menjatuhkan botol-botol, maka guru dapat menyuruh anak untuk mengulanginya lagi sampai botol-botol itu terjatuh. Dan secara tidak langsung, guru telah menstimulasi anak untuk tidak mudah menyerah. Yang kedua, rasa tanggung jawab diri sendiri dan orang lain. Indikatornya adalah menjaga diri sendiri dari lingkungannya, kegiatannya dengan membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, menghargai keunggulan orang lain. Jadi, kegiatan yang dapat kita lakukan dengan memberikan apresiasi ketika anak mampu menyelesaikan kegiatan. Seperti ketika anak telah menyelesaikan balok, maka pendidik bisa menstimulasi anak-anak yang lain untuk memberikan tepuk tangan untuk anak yang menyelesaikan balok tersebut. Dan indikator yang terakhir, mau berbagi, menolong, dan membantu teman. Kegiatan yang dapat kita lakukan bisa dengan sharing makanan. Yang ketiga, perilaku prososial. Indikatornya adalah menunjukkan antusiasme dalam melakukan permainan kompetitif secara positif. Kita dapat menstimulasinya dengan kegiatan lomba lari. Indikator selanjutnya, menaati aturan yang berlaku dalam suatu permainan. Bagaimana cara kita bisa menstimulasi anak supaya menaati aturan yang berlaku dalam suatu permainan? Bisa dengan kegiatan permainan melempar bowling tadi. Jadi, sebelum melakukan permainan melempar bowling, kita sebagai pendidik dapat menjelaskan aturan-aturan dalam permainan tersebut. Misalnya, menunggu giliran bermain, tidak boleh melempar bola sebelum hitungan ketiga. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap empati. Kita bisa melakukan kegiatan menggambar dengan mata tertutup. Caranya, menyuruh anak untuk menggambar dengan mata yang tertutup. Setelah anak selesai, lalu buka matanya dan lihat gambarnya bersama-sama. Jadi di sini pendidik bisa menjelaskan kepada anak makna dari kita melakukan kegiatan tadi. Contoh, dengan melakukan kegiatan tadi, kita bisa merasakan bagaimana anak-anak yang tidak bisa melihat tetapi harus melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, kita dapat menjelaskannya dengan bahasa-bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh anak. Aspek perkembangan yang terakhir yaitu seni. Seni terbagi menjadi dua. Yang pertama, anak mampu menikmati berbagai alunan lagu atau suara. Kegiatan yang dapat kita lakukan untuk indikator ini dengan membuat alat musik sederhana yaitu shake yang bisa kita buat dari botol plastik yang kita isi dengan kerikil, atau membuat alat musik drum kecil dari wadah yang kosong. Yang kedua, tertarik dengan kegiatan seni melalui kegiatan melakukan senam pagi. Jadi, anak bisa mengekspresikan gerakan dengan irama yang bervariasi. Indikator selanjutnya, dapat kita stimulasi anak untuk menggambar buah wortel. Indikator selanjutnya, membentuk berdasarkan objek yang dilihatnya. Jadi, anak bisa membuat bentuk buah-buahan yang ada di sekolah atau gambar yang ada di kelas seperti buah apel, pisang, atau stroberi yang dapat kita bentuk dari plastisin. Kemudian, kegiatan berdongeng.
Melalui kegiatan ini, anak bisa mendeskripsikan sesuatu dengan ekspresif yang berirama. Jadi, ketika berdongeng, pendidik jangan menggunakan ekspresi yang datar. Bisa menggunakan ekspresi yang sesuai dengan ceritanya. Misalnya, sedang bercerita tentang gajah, maka ekspresi dan suara sang pendidik ini harus besar dan bulat. Dan indikator yang terakhir, mengkombinasikan berbagai warna ketika menggambar atau mewarnai. Indikator ini bisa kita stimulasi melalui kegiatan melakukan eksperimen warna. Ada satu quotes dari Elie Risman yang mana beliau adalah psikolog anak. Beliau mengatakan, anak itu pintar ada waktunya, karena yang berkembang pertama kali adalah pusat perasaannya. Anak usia dini harus jadi anak yang bahagia, bukan jadi anak yang pintar. Itu adalah penjelasan dari indikator aspek perkembangan anak usia dini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.